Menikahi Hot Om. Bab 045. Sayang. Apa? Sayang. Balas Widya sambil menjepit bibirnya. Mahesa pun berdecak. Merasa diejek. Nantangin kamu. Enggak kok. Widya cuma, Mahesa langsung menyambar bibir Widya. Tangannya bahkan langsung mencengkeram pinggang ramping istrinya tersebut. Perempuan itu sampai harus terengah-engah untuk mengimbangi sapaan penuh semangat suaminya. Seluruh oksigen dalam paru-parunya seolah tersedot habis. Mas, ucap Widya terbatas saat berhasil melepaskan ciuman mereka. Dimas nanti bangun. Kita pindah. Mahesa kembali membenturkan bibir mereka berdua. Dalam satu sentakan ringan lelaki itu berhasil menggendong istrinya ala koala dan bergerak menuju kamar. Mau minta jatah preman, boleh. Tanya Mahesa pada sang istri di sela-sela sapaan mereka. Pagi hari, morning baby, ucap Mahesa membangunkan sang istri yang masih terlelap dalam tidurnya. Lelaki itu tahu kalau istri cantiknya ini sangat kelelahan akibat percintaan hebat mereka tadi malam. Bagaimana tidak, Mahesa tidak cukup hanya sekali saja. Lelaki itu melakukannya lagi dan lagi sampai gadisnya ini berteriak mengatakan cukup. Widya menggeliat, tubuhnya terasa remuk luar biasa. Malas sekali rasanya ia bangun. Tapi kecupan-kecupan ringan yang berasal dari bibir suaminya ini membuatnya mau tidak mau membuka matanya. Morning, Mas, ucap Widya serak khas bangun tidur. Mahesa tersenyum. Mengecup kening sang istri penuh sayang. Wake up. Mas udah buatin sarapan untuk kamu. Dimas juga udah siap di meja makan. Hari ini jadwal dia cuci darah kan? Widya memejamkan matanya dalam-dalam guna menetralisirkan rasa kantuknya. Lalu membukanya perlahan dan kembali menatap sang suami. Masih capek banget, Mas. Badan Widya sakit semua. Sorry, ucap Mahesa. Tentu saja ia merasa bersalah. Semua tempat yang ada di kamar ini ia eksplorasi. Nanti Mas pijitin, Widya langsung melotot lebar, merasa horor tentu saja. Nggak mau, Mas. Maunya message di salon aja, lebih aman. Kenapa, sayang? Lelaki itu tentu saja tahu kenapa Widya tidak mau. Tapi ia terlalu gemas untuk bertanya. Kenapa nggak sama Mas aja? Bahaya soalnya kalau sama Mas Mahesa. Tadi malam momonnya mau mijetin, tapi nyatanya apa? Mas malah minta lagi padahal Widya udah capek banget. Maaf, sayang. Nanti beneran nggak pakai minta ini dan itu. Mas tahu kamu kecapean. Emang tadi malam Mas Mahesa nggak tahu Widya kecapean. Kembali Mahesa terkekeh. Ya udah, nanti selesai antar Dimas cuci darah. Mas antar kamu ke salon buat spa, Widya yang kali ini malah menggeleng. Nggak usah, Mas. Widya cuma bercanda kok. Nanti berendam air hangat sebentar juga seger lagi. Mas nggak usah cemasin Widya, oke? Lagian Widya mau nemenin Dimas buat main. Mahesa mengusap pipi Widya dengan lembut. Ia tahu kalau mementingkan diri sendiri adalah bukan bagian dari dalam diri istrinya ini. Akan lebih baik baginya jika menghabiskan waktu dengan adik kesayangannya. Ya sudah, ayo. Tanpa diduga Mahesa menyelipkan kedua tangannya di antara selimut yang menutupi tubuh polos Widya. Las sentak tubuh ramping itu hingga istrinya tersebut memekik sebab tiba-tiba merasakan. Tubuhnya melayang di udara. Mas udah siapin air hangat buat kamu berendam. Khawatir dingin kalau nunggu lebih lama. Akhirnya Widya hanya bisa diam dan pasrah. Membiarkan tubuhnya dimasukkan ke dalam batap oleh sang suami. Mas tunggu kamu di meja makan. Kasian Dimas kalau nunggu lebih lama. Ilya, Mas. Widya juga nggak akan lama-lama. Oke. Mahesa pergi dari kamar mandi tersebut setelah meninggalkan satu kecupan di pelipis istrinya, menuju Dimas yang saat ini sedang sibuk memakan camilan sambil menonton kartun kesukaannya. Kenapa belum dimakan sarapannya, Dim?
Tanya Mahesa ketika melihat bubur ayam yang ia buat masih utuh. Iya, Om. Nungguin Om sama Buna. Biar sama-sama. Mahesa pun tersenyum, mengacak rambut adik iparnya tersebut penuh sayang. Buna, kamu sebentar lagi. Selesai. Iya, Om, nggak apa-apa kok. Lagian kartunnya lagi seru ini Om. Jerry rese banget. Ngerjain Tom terus. Om, Tom juga sering iseng sama Jerry. Makanya mereka nggak pernah akur. Tapi herannya, walau mereka musuhan seperti itu, kalau ada salah satunya diganggu sama pihak luar, mereka bakalan saling bela. Lucu, ya Om. Mahesa dan Dimas pun tenggelam dalam obrolan ringan pembawa sarapan pagi mereka. Banyak hal yang mereka bahas hingga tidak lama kemudian muncul perempuan cantik yang sudah sangat modis dengan penampilannya. Sederhana, hanya menggunakan kaos oblong dan celana jeans biasa. Tapi di mata Mahesa sudah sangat luar biasa. Terlihat cantik dan begitu segar. Pagi, sayang, sapa Widya pada Dimas. Perempuan cantik tersebut kemudian duduk di samping adiknya. Pagi, Buna. Sekilas Widya melihat ke arah meja makan. Semuanya masih utuh dan belum tersentuh. Kenapa masih pada utuh nih makanannya? Iya, nungguin Buna. Bisa dingin buburnya kalau nungguin Buna, sayang. Widya langsung meraih mangkuk berisi bubur milik Dimas. Mengaduknya sebentar lalu menyuapkan pada sang adik. Ayo, buka mulutnya, Dek. Dimas yang masih asik dengan kartunnya pun malah cekikikan sendiri. Tidak mendengar kala kakaknya itu memerintahkannya untuk membuka mulutnya. Sayang, ayo dong, makan dulu. Kalau masih sibuk sama kartunnya Buna, matiin TV-nya. Dimas kontan menoleh, tentu saja ucapan kakaknya itu menjadi ancaman yang mumpuni agar segera menuruti perintah sang kakak. Iya, Buna. Maaf. Habisnya seru banget, Bun. Dimas pun membuka mulutnya. Menerima suapan demi suapan yang diberikan oleh kakaknya. Diam-diam Mahesa memperhatikan interaksi itu. Hangat sekali rasanya melihat perempuan yang perilakunya dipenuhi dengan kelembutan dan kasih sayang. Bahkan ia sudah bisa membayangkan bagaimana istrinya ini nanti mengurusi anak-anak mereka. Alhamdulillah, abis. Mau nambah, Dek? Dimas menggeleng. Perutnya sudah sangat penuh rasanya. Enggak, Buna. Perut Dimas udah penuh. Kenyang. Widya pun menyodorkan segelas air pada adiknya tersebut. Ya, udah, minum. Abis itu kamu boleh nonton lagi. Ya ai. Dimas langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh sang kakak. Kemudian bergeser ke sofa dekat TV agar bisa menonton dengan nyaman. Udah cantik, baik, pinter nyenengin suami. Laki-laki mana yang nggak bahagia kalau begini caranya? Rasanya pengen di rumah terus nggak pengen kemana-mana, celetuk Mahesa saat melihat Widya mulai memakan sarapannya. Ya, kalau dilihat-lihat gadisnya ini seperti seorang ibu yang akan selalu mendahulukan anak-anaknya untuk makan. Mereka bahkan rela membiarkan yang lain makan terlebih dahulu tanpa memikirkan ras laparnya sendiri. Wajah Widya langsung merona ketika mendengar Mahesa mengungkapkan kalimat-kalimat anehnya. Gombalnya nanti aja, ya, Mas. Sekarang makan dulu. Atau mau Widya suapin juga? Enggak, sayang. Dan akhirnya Widya dan Mahesa pun menghabiskan sarapan mereka masing-masing dengan obrolan ringan yang menyertai. Setelahnya, mereka bertiga langsung bersiap menuju rumah sakit sebab jadwal dokter yang kini sedang menangani kasus Dimas memiliki agenda yang begitu padat. Hufet, untung aja perginya pagi-pagi, ucap Widya kala mendapatkan nomor antrian yang bisa dikatakan awal. Telat sedikit aja pasti udah rame banget. Gimana dengan kondisi adik saya sekarang, dokter? Tanya Widya harap-harap cemas. Apa ada kemajuan?
Apa ada berita terbaru tentang donor ginjal yang cocok? Dokter yang kini ada di hadapan Widya hanya menghela napasnya pelan. Ada raut tidak enak dipandang yang membuat jantung Widya memukul keras dari dalam. Ada apa sebenarnya? Dok? Ya, Bun, ucap dokter yang masih merupakan rekanan ayahnya tersebut. Saya harus bicara apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi, bukan? Widya langsung mengangguk cepat. Tentu saja, dokter. Tolong jelaskan semua tanpa harus menutupi satupun fakta. Dokter spesialis itu pun menghela napasnya berat. Jelas kalau yang akan disampaikannya ini akan membuat siapa saja yang menyayangi Dimas jadi hancur hatinya. Fungsi ginjal Dimas semakin menurun. Sedangkan donor sampai sekarang belum juga diketemukan. Dek, mendengarkan fakta yang sangat menyakitkan itu membuat kepala Widya langsung berputar-putar. Seluruh tulang di tubuhnya seolah berubah menjadi jeli yang bahkan untuk menampung dirinya sendiri saja sulit. Bagaimana bisa fungsi ginjalnya semakin menurun, dok? Dimas selalu rutin HD. Nggak pernah satu jadwal pun kelewat. Kami termasuk disiplin dalam mengawasi hal ini, dokter. Sekali lagi dokter itu menghela napasnya berat. Tidak mudah memang menyampaikan hal yang seperti ini pada keluarga pasien. Jelas respon mereka akan beraneka ragam. Ada yang biasa saja, ada yang hebohnya bukan main. Bisa saja, Bun. Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab. Bahkan HD itu sendiri bisa menjadi penyebabnya. Saran saya, mulailah bersiap. Berdoalah pada Tuhan untuk meminta yang terbaik. Usaha sudah kita lakukan sebaik mungkin, dan sisanya, serahkan pada Allah SWT. Air mata Widya langsung bercucuran. Tentu saja tidak terima dengan apa yang dokter Parubaya itu sampaikan. Nggak mungkin, dokter. Dimas nggak akan mati. Perjuangan dia sudah sejauh ini. Masa depannya dia juga masih panjang. Dan dia nggak boleh pergi gitu aja ninggalin kita semua. Nggak bisa, dokter. Tidak bisa seperti ini. Dimas harus sembuh. Apapun itu, dokter, tolong lakukan yang terbaik untuk adik saya. Air mata Widya sudah bercucuran tidak bisa dibendung. Ia benar-benar merasakan kesedihan yang mendalam. Bagaimana tidak, adik yang begitu dia sayangi nyawanya berada di ujung tanduk. Ia bahkan tidak bisa membayangkan kehilangan Dimas. Bagaimanapun Dimas adalah segala baginya. Sudah saya lakukan yang terbaik, Bun. Memang yang paling bisa menyelamatkan adalah cangkok ginjal. Tapi hal itu juga sulit ketika tidak ada pendonor seperti saat ini. Waktu terus berjalan, Bun, sedangkan Dimas setiap hari berpacu dengan waktu. Widya semakin menangis terisak. Ia benar-benar takut saat ini. Tolong lakukan sesuatu, dokter. Tolong adik saya. Pasti akan saya tolong jika semua berada dalam kapasitas saya, Bun. Tapi kita harus realistis. Dan kamu juga harus bersiap diri untuk kemungkinan yang terburuk. Di dalam ruangan itu, Widya hanya bisa terduduk dengan pundak yang terguniang. Ia menangis dan mengeluarkan segala kesedihannya. Plus, Buna kok lama? Iya, Om. Tanya Dimas yang sedari tadi sudah selesai melakukan hemodialisa. Ia mulai khawatir karena Widya tidak juga terlihat batang hidungnya. Apa Buna masih di ruangannya Dr. Handoko II? Iya, ada hal penting yang harus kakak kamu tanyakan dengan Dr. Handoko, Dim. Sebentar lagi juga akan selesai. Kalau selesai kita langsung main kemana? Ke puncak. Yayai. Mahesa pun mengusap kepala Dimas dengan gemas. Lelaki itu tentu sudah menganggap Dimas layak adiknya sendiri. Adik iparnya ini ternyata sangat antusias saat tadi mereka merencanakan untuk ke puncak usai hemodialisa. Ya, liburan yang sangat jarang Dimas dapatkan membuat pria kecil itu begitu bersemangat. Bahkan ia sudah banyak merencanakan berbagai agenda saat berada di kawasan asri nan dingin itu.
Di sana ada kuda juga kan, Om? Tanya Dimas. Dimas penasaran gimana rasanya naik kuda. Belum pernah soalnya, Om. Ada, Dim. Om juga punya beberapa ekor di villa Om. Nanti Om ajarin kamu berkuda. Mau? Yiyai. Mau dong, Om. Wah, Om Mahesa hebat banget. Ya, Om. Udah ganteng, banyak uang, abis itu pandai berkuda. Buna beruntung banget punya Om Mahesa. Mahesa mengulas senyumannya. Om yang beruntung dapetin Buna kamu, Dim. Cantik, baik, penyayang. Sama-sama beruntung dong, Om. Iya. Tidak lama setelah obrolan itu, tampak Widya yang berjalan gontai ke arah mereka. Beberapa kali Mahesa melihat gadisnya itu mengusap matanya. Berusaha tersenyum di antara wajahnya yang tampak sangat memerah. Udah selesai ya, Buna? Udah, sayang, ucap Widya langsung duduk di sebelah Dimas lalu mengecup puncak kepala semata wayangnya itu. Sejenak Mahesa awasi wajah istrinya yang tampak sangat memerah. Matanya juga begitu sembab dengan mata yang memerah. Mahesa yakin, wanitanya itu pasti menangis. Mahesa kemudian memberikan ponselnya pada Dimas, ingin mengalihkan sejenak perhatian adik iparnya itu. Dim, ada game terbaru di HP Om. Mau coba? Wah, mau, Om. Dimas pun langsung menerima ponsel yang diberikan oleh Mahesa dan memainkan sejenak ponsel pintar tersebut. Om pinjam Buna kamu sebentar, iya. Duduk di sebelah sana. Nggak akan lama. Iya, Om, jawab Dimas yang sudah sibuk dengan gamenya. Lelaki tampan tersebut beranjak dari duduknya, menggamit tangan istrinya dan duduk di deretan kursi. Tunggu yang sedikit berjarak dengan Dimas. Ada apa? Tanya Mahesa mengusap jejak air mata sang istri. Kenapa nangis? Ditanya seperti itu air mata Widya malah semakin bercucuran. Ia semakin merasakan pilu yang begitu mendalam. Dimas, Mas. Fungsi ginjalnya udah semakin lemah. Harus cepat-cepat nemuin cangkok yang cowok. Widya tergugu di tempatnya. Kabar itu tentu saja menjadi kabar yang tidak baik untuk semua orang. Mahesa tertegun. Bahkan orang-orang kepercayaannya yang ia tugaskan guna mencari donor yang cocok untuk Dimas pun sampai sekarang juga belum memberikan kabar. Sabar, sayang, ucap Mahesa kemudian merangkul Widya dan membawa perempuan itu ke dalam pelukannya. Ia kecupi puncak kepala istrinya itu beberapa kali. Pasti ada jalan. Widya menggeleng. Udah tipis banget harapannya, Mas. Mau cari kemana donor yang cocok untuk Dimas? Lagi pula biayanya mahal banget, Mas. Sudah, kamu nggak usah pikirin itu. Soal dana semestinya kita mumpuni. Tinggal kita cari saja donornya. Mudah-mudahan ada kabar secepatnya. Widya tetap tidak bisa menahan kesedihannya. Mereka bahkan sudah menunggu lebih dari setahun untuk donor itu. Bagaimana kali ini mereka bisa mendapatkannya dengan cepat? Entahlah, Mas. Bahkan udah hampir setahun Dimas nunggu donor yang cocok untuk dia. Nyatanya sampai sekarang nggak ada kabar. Usaha dulu, sayang. Yakin dulu kalau ada jalan. Tidak lama setelah obrolan itu telepon Widya berdering. Ia lihat layar ponselnya dan membaca siapa yang tengah menghubunginya. Papa. Widya kemudian menoleh ke arah sang suami. Ada apa papa telepon Widya? Iya, Mas. Angkat, sayang. Siapa tahu ada yang penting. Widya pun menuruti perintah sang suami. Ia geser ikon hijau ponsel tersebut dan membawa benda pipi itu ke samping telinganya. Ya, Pak. Iya, Pak. Widya segera ke sana. Ada apa, sayang? Tanya Mahesa saat Widya selesai dengan teleponnya. Ada apa papa kamu telepon? Tante Fiona, Mas, ucap Widya terbata. Ja masih tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Take a deep breath, baby, ucap Mahesa mencoba untuk menenangkan Widya. Pelan-pelan, Widya segera menuruti perintah sang suami.
Dengan wajah tegang, ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya secara perlahan. Beberapa kali ia mengulangi latihan pernapasan ini, mencoba meresapi ketenangan yang berasal dari dalam diri. Seiring berjalannya waktu, perlahan namun pasti, ia merasakan sedikit ketenangan dan pemikirannya mulai terkendali. Tante Fiona pendarahan, Mas, cicit Widya saat mengatakan apa yang baru saja ia ketahui dari sang ayah. Dan dia butuh donor darah secepatnya. Cuma Kak Mentari yang punya golongan darah yang sama kayak dia. Mahesa pun ikut menghela napasnya sekarang. Jika Haris sampai menelepon putrinya, itu artinya tidak ada pilihan lain lagi. Pasti tidak ada stok golongan darah yang sama di rumah sakit maupun di bank darah. Lalu apalagi kata papa kamu, sayang. Lagi Widya mendesahkan napasnya perlahan. Papa minta tolong buat hubungin Kak Mentari karena nomor papa diblokir sama dia. Gimana? Ya, Mas. Widya merasa bingung bukan kepalang. Dia ingin tidak peduli, tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan. Bagaimanapun juga, Fiona adalah keluarganya, dan yang meminta tolong adalah ayahnya sendiri. Golongan darah Fiona apa memangnya, buka? Tanya Mahesa lembut. Tangannya pun tidak lupa menggosok punggung sang istri agar perempuan cantik itu merasa lebih tenang. Golden blood, Mas. Langka banget, kan? Mahesa menipiskan bibirnya. Otaknya langsung berpikir untuk mencari opsi lain. Tapi rasanya tidak mungkin. Karena golongan darah dengan Rehnul seperti yang Fiona miliki termasuk jarang sekali dimiliki oleh orang di belahan bumi manapun. Tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi pada kesejahteraan pasien dan berhubungan dengan harapan hidup mereka jika sudah terjadi insiden seperti ini.